Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pengenalan sistem operasi dan Linux. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video presentasi kali ini yaitu ada pengenalan sistem operasi, kemudian ada Linux are everyday dan everywhere. Terus yang ketiga, mengapa kita harus belajar Linux? Yang keempat, apa yang membuat Linux itu bagus? Yang kelima, apa itu open source dan closed source? Yang keenam, ada Linux distribution. Yang ketujuh, ada Linux arsitektur. Yang kedelapan, ada CLI dan GUI. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam materi kali ini, kita harus mengenal apa itu sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengelola perangkat keras komputer serta menyediakan layanan agar aplikasi dapat berjalan. Contohnya seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu Linux. Jadi, Linux adalah sistem operasi yang menggunakan Kali Linux sebagai inti sistemnya. Linux bersifat open source sehingga kode sumbernya dapat dipelajari dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan lisensinya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Linux Everyday dan Everywhere. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih itu Linux Everyday dan Everywhere? Jadi, Linux Everyday dan Everywhere artinya Linux ada di mana-mana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Linux bukan hanya digunakan di komputer, tetapi juga menjadi bagian dari teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang Linux? Jadi, kita perlu belajar tentang Linux karena Linux banyak digunakan dalam dunia teknologi, terutama pada server jaringan dan komputer. Bagi siswa TKJ, mempelajari Linux dapat membantu memahami sistem operasi, mengelola server, dan melakukan konfigurasi jaringan. Selain itu, Linux bersifat open source sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Kita lanjut, apa yang membuat Linux itu bagus? Nah, Linux dianggap bagus karena memiliki beberapa keunggulan, seperti bersifat open source, stabil, aman, dan juga lebih fleksibel. Linux juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari komputer pribadi hingga server dan jaringan. Selain itu, Linux memiliki banyak distribusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang open source. Nah, apa sih itu open source? Jadi, open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dikembangkan, dan dimodifikasi oleh pengguna dengan ketentuan lisensinya. Open source biasanya dikembangkan oleh komunitas atau organisasi. Contohnya adalah Linux, Ubuntu, Debian, dan Mozilla Firefox. Nah, ada satu lagi nih, namanya closed source. Jadi, closed source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tidak tersedia secara bebas untuk umum. Pengembangan dan perubahan program biasanya dikendalikan oleh perusahaan atau pemiliknya. Contohnya adalah Microsoft Windows atau Mac OS atau Microsoft Office. Kita lanjut, Linux distribution. Nah, Linux distribution itu apa? Jadi, Linux distribution atau distro Linux adalah sistem operasi yang menggunakan Kali Linux sebagai bagian utama. Kemudian dilengkapi dengan berbagai aplikasi, tools, dan komponen lain.
agar dapat digunakan oleh pengguna. Setiap distro memiliki tampilan dan tujuan serta penggunaan yang berbeda. Contoh distronya adalah Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint, dan Kali Linux. Kita lanjut ke materi ke-8, yaitu Linux Arsitektur. Nah, Linux Arsitektur ini adalah susunan atau struktur komponen yang membentuk suatu sistem operasi Linux dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Secara umum, arsitektur terdiri dari beberapa bagian utama seperti hardware atau perangkat keras, kernel, shell, sistem, utilities, dan application. Kita lanjut ke materi ke-9, yaitu ada CLI dan GUI. Dalam Linux, pengguna dapat berinteraksi melalui sistem CLI atau Command Line Interface dan GUI atau Graphical User Interface. CLI menggunakan perintah teks melalui terminal, sedangkan GUI menggunakan tampilan grafis seperti icon, menu, dan jendela. CLI sering digunakan untuk mengelola sistem dan server, sementara GUI lebih mudah digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kita lanjut kesimpulan. Kesimpulannya, pada materi yang saya sampaikan adalah Linux adalah sistem operasi yang menggunakan Kali Linux dan bersifat open source. Linux banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada komputer, server, jaringan, dan berbagai teknologi lainnya. Linux memiliki banyak distribusi, seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan Kali Linux yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Arsitektur Linux terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung, dan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui CLI menggunakan perintah teks dan GUI melalui tampilan grafis. Dengan mempelajari Linux, kita dapat memahami sistem operasi dan meningkatkan keterampilan di bidang komputer, jaringan, dan teknologi informasi. Itu dia presentasi singkat tentang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.